Rahmat Tuhan tak terperi, Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku. Selamat malam, teman-teman semua, dan selamat malam banget untuk Romo Hadi, karena di tempat Romo Hadi udah hampir midnight ya. Nama saya Lucy, dan hari ini kita ketemu lagi di salah satu program WKICU, yaitu Ignatian Spiritual Exercise. Setelah kemarin kita menyelesaikan retret panjang kita selama 38 minggu, dan kemudian kita break beberapa minggu, sekarang kita akan melanjutkan lagi latihan doa Ignatian kita dengan program yang baru. Seperti kemarin dibilang waktu kita retret, bahwa hidup ini jalan terus, dan di dalamnya kita bisa mengalami luka dan mati berkali-kali. Nah, supaya kita makin hari makin cepat bangkit dari kematian-kematian yang kita alami, atau supaya kita nggak terlalu lama berada di dalam gelap, kita perlu terus-menerus exercise, melakukan latihan doa ini. Di summer program ini, kita akan latihan doa dengan mengambil inspirasi dari surat-surat Santo Paulus. Dan programnya akan dipecah jadi 8 sesi selama 8 minggu berturut-turut. Dan kita akan dibimbing oleh Romo Hadi Sasmita SY. Kalau nggak salah, sekarang ini Romo sedang bertugas di Wiling. Terima kasih banyak kepada Romo Hadi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajar kita, padahal ini udah jam tidurnya Romo ya, Mo. Oke, tema besar latihan rohani kita adalah mari kita berlari untuk menang. Dan durasi latihan rohani kita kurang lebih sekitar 1 jam, dan dinamika latihan rohaninya akan mirip seperti tahun lalu, yaitu Romo memberi pengantar, lalu menuntun kita untuk refleksi berdasarkan bacaan-bacaan yang diambil dari surat Rasul Paulus. Setelah itu akan ada sesi sharing dan tanya jawab. Untuk hari ini, Romo sudah menyiapkan tema yang berjudul Cinta Tuhan Tiada Batas. Kalau Anda lihat di flyernya, topik hari ini diambil dari surat Roma. Oke, kita akan buka sesi hari ini dulu dengan doa. Saya yang akan memimpin doa untuk malam ini. Mari teman-teman, kita hening sejenak dan kita satukan hati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru buat kami setiap hari. Terima kasih karena Engkau berikan kami kesempatan untuk berkumpul secara online hari ini. Tuhan, kami mohon hati yang terbuka supaya kami bisa menyerap pengajaran yang Engkau berikan lewat Romo Hadi. Terangi hati dan budi kami, Tuhan, sehingga kami makin bisa mengenal Engkau dan lebih mengerti jalan-jalan-Mu. Urapi Romo Hadi yang akan memimpin pengajaran ini, Tuhan, dan berikan kebijaksanaan kepada Romo Hadi sehingga bisa membawa kami untuk makin mengenal dan dekat dengan Engkau. Berkati sesi hari ini ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dalam kehendak-Mu. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Hadi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Senang bisa berjumpa kembali. Kemarin ini waktu di akhir program dengan Romo Effendi dan tahun lalu dengan pemeriksaan batin. Setahu saya yang mungkin malam juga di sini adalah Yoshiko ya, kalau nggak salah di Atlanta waktu Amerika Timur juga. Jadi di sini sama-sama malam. Benar, Mo. Jadi untuk pengantar mengenai latihan rohani itu menggunakan pada dasarnya tetap tema-tema dari latihan rohani Santo Ignatius tapi menggunakan surat-surat Santo Paulus sebagai bahan untuk refleksinya. Jadi diadaptasi sesuai dengan dinamika yang WKICU sudah jalankan, yaitu seluruh latihan rohani itu. Jadi tema sesi pertama adalah cinta Tuhan yang tiada batas.
Di awal minggu pertama latihan rohani, kalau saudara-saudari sekalian ingat, kita mengalami betapa besarnya cinta kasih Allah kepada kita semua, meskipun kita adalah pendosa. Jadi setiap orang dari kita adalah pendosa yang dikasihi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Itu dari pertama awal dari latihan rohani. Lalu mengenai metodenya, jadi seperti Lucy sudah bilang, mirip dengan sesi pemeriksaan batin tahun lalu, yaitu dengan guided meditation. Jadi saya akan mulai dengan permohonan rahmat Allah, lalu saya akan baca surat dari Santo Paulus, tidak semuanya, hanya sebagian yang ada dalam pekerjaan rumah itu. Lalu masuk dalam keheningan, dibimbing dengan beberapa pertanyaan refleksi. Lalu kita akhiri dengan doa yang umum seperti Bapa kami, dan akan buka waktu untuk sharing dan tanya jawab. Lalu mungkin kalau ada pengumuman dari pengurus, dan diakhiri dengan doa dan berkat penutup. Saya menerapkan metode ini karena berdasarkan catatan nomor 2 dan nomor 15 dari latihan rohani. Di awal buku latihan rohani itu, catatan nomor 2 mengatakan bahwa oleh Saint Ignatius lebih baik lebih dalam pengetahuan daripada banyaknya pengetahuan. Jadi tujuannya itu bukan menambah terlalu banyak hal untuk dipikirkan, tapi untuk berusaha merasakan lebih dalam kasih Allah itu, pengalaman dengan Allah. Itu catatan nomor 2. Dan lalu catatan nomor 15 itu lebih ke arah pembimbing sebagai pembimbing rohani. Saya sendiri untuk berusaha sebisa mungkin tidak menjadi sandungan dalam pengalaman kalian dengan Allah sendiri. Jadi sebisa mungkin peranan saya itu minimal, sehingga kalian lebih banyak mengalami bagaimana Roh Kudus membimbing pengalaman doa dalam sesi-sesi ini. Jadi itu metodenya. Lalu beberapa hal yang perlu diingat, dan saya yakin kalian sudah beberapa kali mendengarkan hal ini. Saya lihat beberapa program dari Romo Hartono Budi, atau Romo Hendry, atau Romo Effendi. Jadi waktu hening mengalami sentuhan Allah, ikutilah gerakan Roh Kudus. Jadi memang saya akan berusaha membimbing, tapi saya itu hanya sarana ya. Saya itu bukan pimpinan mutlak. Tapi kalau ada sesuatu dalam pengalaman itu yang menyentuh saudara-saudari sekalian, ikutilah gerakan itu. Dan usahakan sebisa mungkin refleksi atas pertanyaan-pertanyaan. Jangan khawatir tidak ada jawaban yang benar selain dari dalam batin sendiri ya. Jadi saya nggak punya susunan jawaban-jawaban yang benar yang lalu saya harus cocokkan dan saya harus nilai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi tidak seperti ulangan. Jadi usahakan sebisa mungkin dan apa yang keluar dari ingatan, dari dalam batin, dari pengalaman, itulah yang mungkin Roh Kudus ingin saudara-saudari sekalian renungkan. Lalu kalau tidak mengalami apa-apa selama sesi ini, jangan khawatir. Karena yang kita perlu ingat itu Roh Kudus tidak mengikuti bimbingan saya. Saya itu bukan Allah yang lalu menyuruh Roh Kudus gerak ke sana, gerak kemari. Tapi justru kita semua yang mengikuti gerakan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang-kadang mungkin dalam sesi ini merasa kering, merasa kosong, tapi perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, tanpa kita harapkan, Allah menyentuh hati saudara-saudari sekalian di saat-saat yang tak terduga. Jadi itu pengantar untuk mengingatkan dinamika untuk sesi ini. Mengalami latihan rohani berdasarkan surat-surat Santo Paulus.
Marilah kita mulai. Jadi salah satu pola dalam latihan rohani itu dimulai dengan memohon rahmat dari Allah. Sumber ini sebetulnya ada dalam buku mengenai spiritualitas Yesuit yang Romo Hendry kirimkan ke saya atau dia ingatkan saya. Buku itu sudah terbit beberapa tahun yang lalu dan lalu saya garap untuk bisa menjadi 8 sesi ini. Jadi sumbernya itu dari salah satu Jesuit yang ahli kitab suci, dan seperti saya bilang, saya sendiri bukan ahli kitab suci, jadi pengetahuan-pengetahuan Alkitab itu bukan untuk dalam sesi ini bukan untuk menambah pengetahuan-pengetahuan Alkitab, itu lebih dengan Romo Galih yang ahli kitab suci, tapi berusaha menggunakan apa yang ada dalam surat-surat Santo Paulus untuk mendalami pengalaman kita masing-masing dengan Allah. Okay. Jadi marilah kita mohon dalam keheningan rahmat untuk malam ini. Rahmat yang kita mohon adalah kesadaran yang mendalam dan kepenuhan dengan cinta kasih Allah untuk saya dan semua ciptaannya. Jadi mirip dengan waktu minggu pertama, kesadaran yang mendalam dan kepenuhan dengan cinta kasih Allah untuk saya dan semua ciptaannya. Dalam hal apapun juga yang kita hadapi atau kita perbuat, baik itu yang tulus atau berdosa, dalam semua hal itu Allah tetap mencintai kita dari awal. Saya akan baca surat dari Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Saya undang kalau menutup mata bisa membantu, silakan. Atau melihat gambar dalam Zoom ini. Saya akan mainkan musik instrumental dan memberikan beberapa pertanyaan refleksi. Jika Allah di pihak kita, siapakah atau apakah yang akan melawan kita? Kita percaya bahwa Allah itu di pihak kita. Tapi kadang-kadang kita masih takut atas seseorang atau sesuatu yang melawan kita. Siapakah dan apakah itu yang mungkin melawan kita? Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saya bersama-sama dengan Dia? Apakah ada keraguan dalam diri saya bahwa Allah agak pelit dan tidak mengaruniakan apa yang saya perlukan? Apakah saya yakin dari pengalaman betapa besar karunia dari Allah
dalam hidup saya. Apakah karunia-karunia nyata dalam hidup saya yang Dia berikan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus? Siapakah yang akan memisahkan saya dari kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang memisahkan saya dari kasih Kristus? Dalam kehidupan sekarang ini, apakah yang memisahkan saya dari kasih Kristus? Mungkin perlakuan kurang baik dari orang lain, dari anggota keluarga, atau dari teman sekerja, atau dari bos. Atau mungkin kesulitan dalam keuangan. Atau bahkan kesepian dalam masa pandemi ini yang memisahkan saya dari Kristus dan dari orang-orang lain.
atau tantangan dalam keluarga atau di tempat kerja yang memisahkan saya dari Kristus. Santo Paulus mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang memisahkan kita dari Kristus. Apakah pengalaman-pengalaman saya yang dipersatukan dengan Kristus dan juga dengan sahabat-sahabat Kristus lainnya? Meskipun banyak tantangan yang memisahkan saya dari Kristus, bagaimana pengalaman kita dipersatukan oleh Kristus, meskipun ada tantangan-tantangan itu. Pengalaman bersatu dengan Kristus, serta sahabat-sahabat Kristus, memberikan kita harapan. Apakah harapan yang ada dalam hati saya mengingat Yesus yang telah wafat dan bangkit untuk kita semua? Santo Paulus mengenal banyak hal yang bisa menjadi tantangan yang memisahkan kita, tapi juga mengingatkan kita semua betapa besar dan tiada batas kasih Allah itu. Apakah harapan-harapan yang muncul dalam hati saya karena kasih Allah yang tiada batas itu?
marilah kita akhiri dengan doa yang Yesus yang telah mengasihi kita begitu besar, dengan doa yang Dia telah ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkanlah kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan saya undang saudara-saudari sekalian untuk berkumpul kembali dalam Zoom ini untuk sharing dan juga kalau ada tanya jawab dari pengalaman doa malam ini. Ya, Romo, terima kasih. Romo, sebelum kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab, apa boleh pengumuman dulu, Romo? Silakan. Oke, minta tolong Ci Yen. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menabur untuk mensupport pengajaran-pengajaran yang diselenggarakan oleh WKICU, Anda bisa mengirimkan taburan Anda melalui postmail, cek ke Marcella Raharjo di alamat berikut ini, atau juga bisa melalui elektronik di Zelle kepada jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak teman-teman untuk taburannya selama ini, sungguh sangat menjadi berkat dan membantu WKICU. Terima kasih Ci Yen. Oke teman-teman, sekarang sesi sharing dan tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing, langsung unmute dan bagikan kepada kita pengalamannya barusan. Halo Romo.